Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir. Hari ini kita akan belajar tentang efek positif ya. Sisi positif, the power of negativity ya. Sisi positif dari negativity. Jadi agak paradoks ya. Ternyata memang semua itu dua sisi ya, seperti pedang dengan dua sisi, siang dengan dua sisi, api dengan dua sisi ya. Untuk memasak atau untuk terbakar ya, kebakaran dan sebagainya. Perkenalan, nama saya Ari, saya sebagai master coach di sini. Nah, kita sekarang ada di nomor baris kedua dari bawah. Ya, minggu depan kita belajar metalinguistik ya. Sisi meta dari neurolinguistik yang kita sudah pelajarin tanggal 27 basic NLP dan 28 intermediate dari edit submodality. Jadi kita akan belajar lanjutan dari edit submodality karena edit submodality ini luar biasa ya. Ini betul-betul ilmu NLP yang luar biasa. Kita bisa mengedit pikiran seseorang. Kita akan belajar dengan the power of negativity. Nah, sekarang ya, ternyata kekuatan pikiran manusia ini ya, di sini kita udah biasa ya, udah biasa nih, enak aja gitu kan. Orang kena musibah kok disuruh bersyukur, gitu kan. Orang dizalimi disuruh berbaik sangka, gimana sih, gitu kan ya. Nah, memang kadang dengan hanya berpikir positif saja belum tentu semua masalah bisa beres, ya. Setuju ya. Jadi kenyataannya merubah keadaan yang sudah terlanjur buruk tidak semudah membalik telapak tangan. Ya, jadi tidak semudah hanya berucap syukur aja, sabar saja, berbaik sangka saja. Ya. Jadi ini mirip dengan toxic positivity ya. Jadi positif saja tidak cukup. Ya. Jadi saat kita sakit tentu aja nggak hanya berbaik sangka aja, kita harus ada ikhtiarnya ya, kesembuhan dari dokter, tindakan medisnya bagaimana, ya operasi. Ya. Namun demikian pikiran tetaplah memiliki andil yang sangat besar dalam kehidupan kita. Ya. Pikiran itu mempengaruhi perasaan, kesan, sikap, ya, perilaku, respon kita terhadap suatu peristiwa. Ya. Jadi misalnya kita sedang ada nih gara-gara pikiran ya, kita ikut diskusi di suatu kampus, kita akan menyanggah, cuman karena kita nggak pede ya. Nah, sanggahan kita sudah berpikir sudah disanggah atau disabotase adalah pikiran kita sendiri ya. Kayaknya sanggahan saya ini konyol nih gitu loh. Jadi sebelum kita menganggap, kita akan membatalkan angkat tangan kita. Jadi kita gugup dan sebagainya. Nah, semua itu akan dimulai dari pikiran kita. Gitu ya. Nah, kalau kita mengasah pun kita akan terbata-bata karena kita tidak yakin apa yang akan kita sanggah ya, apa yang akan kita ucapkan. Ya. Nah, begitu juga saat kita mengeluh ya. Nah, jadi kena musibah kok disuruh bersyukur, disalami disuruh bersyukur ya. Kemudian ini berikutnya. Ya, jadi pikiran juga mempengaruhi tindakan kita dalam konteks ya. Jadi kita sedang sendirian di rumah, ini cuma contoh aja ya. Saat kita sendirian di rumah, terus ada suara gedor-gedor di depan pintu ya, pintu luar malam hari ini. Nah, tergantung pikiran kita ya. Kalau paling-paling kalau kita berpikir positif itu hanya kucing saja. Jadi tenang-tenang saja. Nah, itu kita pikiran itu mempengaruhi perilaku kita ya, respon kita. Nah, jadi apa yang kita pikirkan menghasilkan sikap, perasaan, emosi dan tindakan juga berbeda. Ya. Nah, jadi ternyata ya Nah, ternyata bahwa kita akan merubah ya, tidak hanya berpikir positif saja ya. Tapi menurut pakar adalah ternyata pikiran negatif juga memiliki andil dalam membantu menyelesaikan permasalahan hidup kita. Nah, ini yang sedang kita pelajari sekarang ya. Jadi nggak hanya sisi positif aja, ternyata pikiran negatif juga bermanfaat untuk kehidupan kita, mengatasi permasalahan. Ya. Sebelumnya kita akan belajar apa saja yang mempengaruhi diri kita sih, pikiran kita ya. Nah, jadi kita bisa jawab. Coba kita jawab pertanyaan berikut ini. Siapa atau apa yang paling berpengaruh pada diri Anda? Ya, siapa atau apa ya? Siapa, orang terdekat atau orang luar, atau siapa atau lingkungan ya. Kita ada di mana, ada di kebudayaan apa ya.
suasananya bagaimana, ya, dan orang-orang di sekitar kita, dan pengalaman-pengalaman apa yang telah kita lalui, ya. Jadi setidaknya ada 4 faktor yang membentuk siapa diri kita, ya. Jadi pengalaman hidup kita, ya, perasaan-perasaan kita, emosi kita, dan sistem kepercayaan. Nah, karena perjalanan hidup kita, maka kita akan muncul pengalaman, ya. Jadi pengalaman itu muncul karena peristiwa, ya. Ketika satu peristiwa terjadi, maka akan timbul pengalaman, ya. Jadi kalau tidak ada satu peristiwa pun, maka nggak akan pengalaman, gitu ya. Jadi semakin banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, maka kita akan banyak pengalaman yang kita dapat, ya. Jadi pernahkah terjadi apakah peristiwa itu akan berhenti? Enggak. Ya, selama kita masih hidup, selama dunia ini masih ada, ya, selama waktu masih terus berjalan, maka peristiwa akan terus terjadi, ya. Jadi waktu terus berjalan, maka manusia akan terus melalui peristiwa, terus mendapati pengalaman-pengalaman hidup, ya. Pengalaman hidup bukan hanya meliputi yang dialami, tapi juga yang dilihat atau didengar, ya. Jadi kita bisa belajar, ya, kita bisa belajar melalui Zoom ini, kita bisa belajar dengan membaca buku, kita bisa belajar melalui rekaman YouTube, ya. Nah, itu sebenarnya kita tidak mengalami, tapi kita melihat atau kita mendengar, ya. Kita menonton YouTube cara memasak, ya, kuliner, ya, atau baca buku tentang kuliner. Nah, itu artinya kita belajar dengan apa yang kita lihat, ya. Kalau YouTube apa yang kita dengar, ya. Kalau orang sharing-sharing pengalaman, berarti kita mendengar apa yang di-sharing oleh orang. Kita sendiri tidak mengalaminya. Nah, di situ pun kita akan dapat pengalaman dari orang, dari peristiwa yang didengar, gitu. Jadi kita tidak langsung, ya, seperti itu. Maka kita perlunya belajar dari sharing orang, bagaimana solusinya, apa yang terjadi, termasuk perjalanan hidupnya, sisi negatifnya, supaya kita bisa belajar dari situ. Ya, ingat ya, waktu kita toxic positivity digampangkan, ya. Ya, semuanya bagus-bagus, ya. Ya, yang jeleknya jatuh bangunnya, jatuhnya itu nggak di ini gitu loh. Semua dimudahkan. Nah, itu bahayanya kemarin toxic positivity, ya, racun positif. Ya. Nah, jadi peristiwa yang terjadi menimpa atau dirasakan manusia membuat merasakan suatu perasaan tertentu, ya. Jadi memiliki suatu emosi tertentu, berpikir dan memiliki kesan tertentu terhadap suatu peristiwa. Ya, contoh, saat kita duduk di pohon mangga, ya, di bawah pohon mangga, kita duduk santai, ya, tiba-tiba ada jatuh, blok, ya, mangga di atas kena mengenai kepala kita. Nah, itu adalah peristiwa. Ya, karena peristiwa itu kepala kita terasa sakit, bahkan sangat sakit. Ya, karena sangat sakit kita belajar, muncul dalam pikiran kita bahwa duduk di bawah pohon mangga itu bukanlah ide yang baik. Ya, karena sewaktu-waktu mangga bisa jatuh lagi dan mengenai kepala kita lagi, ya. Nah, maka setelah itu kita belajar atas dasar pemikiran itu, sebaiknya kita lain kali duduk mencari tempat yang aman untuk berteduh. Nah, mencari tempat lain merupakan suatu bentuk tindakan dilakukan yang ada hubungannya terhadap peristiwa yang pernah kita alami, ya, kejatuhan mangga, ya. Nah, makanya yang lebih berat itu ya, trauma, fobia, ya, dan sebagainya, atau yang kita lihat, ya, itulah kita bisa belajar dari sana. Dari sana pun kita bisa melakukan tindakan. Ya. Kemudian, nah, ini kita belajar tentang sistem kepercayaan. Ya. Dalam perkembangan pemikiran-pemikiran yang muncul sebagai reaksi dalam menghadapi suatu peristiwa menjelma menjadi suatu sistem kepercayaan. Nah, jadi saya sering bicara, ya, dari materi-materi sebelumnya, belief system, belief system, belief system. Ya, di sinilah posisi sistem kepercayaan sebagai induk dari berbagai pemikiran dan persepsi. Nah, jadi belief system ini sebagai induk, ya, sebagai pokoknya, ya. Nah, jadi dari sistem kepercayaan merupakan kesimpulan-kesimpulan hidup yang diperoleh dari peristiwa-peristiwa yang kita alami, ya. Juga peristiwa dialami oleh nenek moyang kita. Ya, jadi sistem kepercayaan itu akan diturunkan turun-menurun, ya, turun-menurun terus, ya, diturunkan, termasuk hal-hal yang tabu, ya, hal-hal yang kebajikan, gitu ya, untuk kesimpulan-kesimpulan. Bahkan obat-obatan juga mungkin nenek moyang kita trial and error, ya, coba-coba, ya, obat ini ternyata bisa menyembuhkan. Nah, itu yang bagusnya. Berapa banyak nenek moyang kita yang meninggal, ya, karena salah minum obat, ya.
salah makan daun justru beracun. Gitu. Dulu kan belum ada laboratorium ya. Jadi pengalamannya dari itu, dia lihat oh ternyata daun itu berbahaya, racun, meninggal. Nah, jadi dulu kesimpulan saya dari situ, dari peristiwa. Ya. Kemudian menjadi prinsip atau pegangan hidup, ya. Menjadi kebudayaan yang mengontrol pemikiran, persepsi, dan tindakan-tindakan kita. Ya. Semua pemikiran, persepsi, perasaan, tindakan kita senantiasa berdasarkan pada kebudayaan itu. Jadi kebudayaan itu adalah suatu belief system yang dibangun panjang dan meluas dalam suatu masyarakat. Ya, populasi manusia semakin banyak. Nah, kadang-kadang kebudayaan itu bisa menjelma dalam bentuk lain ya, menjadi kepercayaan. Bahkan kepercayaan bisa meningkat jadi agama ya. Agama non samawi itu adalah agama yang tercipta dari hasil pemikiran manusia ya, budaya. Kalau agama samawi itu adalah agama yang diturunkan ya dari Tuhan ya, melalui perantara rasulnya atau malaikatnya. Itu disebut dengan agama samawi dari atas. Tapi kalau agama yang dari kepercayaan, nah itu disebut dengan non samawi. Bisa juga ideologi, filsafat, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Nah, ini juga bisa membentuk sistem kepercayaan kita, belief system. Ya, jadi sistem kepercayaan mengontrol pemikiran, persepsi, perasaan, dan tindakan manusia. Jadi memiliki berbagai wujud yang berbeda-beda, ya bisa berwujud agama, ya. Dengan agama kita punya sistem kepercayaan tertentu, ya harus melakukan ini, larangan-larangannya ini, gitu dan sebagainya. Bisa juga berwujud ideologi, ya bisa dia berwujud filsafat, pendidikan, moral, ataupun ilmu pengetahuan, ya. Apapun wujudnya pasti sebenarnya mempunyai kuasa, ya. Dia akan mengontrol kehidupan kita dan membentuk siapa diri kita. Mengontrolnya itu baik sadar maupun tidak sadar ya. Makanya penting sekali belief system. Jadi dari materi-materi sebelumnya saya berulang kali membicarakan tentang belief system. Nah, di sini kita akan mendalamin apa itu belief system ya. Nah, jadi apa wujud kontrol sistem kepercayaan terhadap diri kita? Yaitu tadi sistem kepercayaan menentukan pemikiran, persepsi, perasaan, tindakan kita. Ya, saat kita percaya bahwa keadilan itu penting, maka tindakan kita akan sesuai dengan kepercayaan itu. Jadi kita menjunjung tinggi keadilan ya, maka kita akan berbuat adil dan sebagainya ya, halal, haram, baik, buruk ya, ini sebaiknya ditinggalkan dan sebagainya. Itu semua sistem kepercayaan. Termasuk sistem kepercayaan waktu kita pelajari di kelas Mind Hacking 3 ya, bahwa ternyata ini paradoks dari pikiran ya, ingat ya. Manusia adalah makhluk paling cerdas di muka bumi ini, setuju ya. Tapi paradoks kedua adalah justru berapa banyak manusia itu dibodohi oleh pikirannya sendiri. Nah itu kan belief system kan, saya tidak mungkin ya. Atau memaksa kita untuk menunda, memalas. Artinya kan kita dibodohi oleh pikiran kita sendiri. Nah itu juga belief system ya. Ya, saya udah coba lama-lama aku nggak pernah bisa ya, atau hasilnya tidak sesuai yang saya harapkan. Nah, itu kan lama-lama membentuk suatu sistem kepercayaan, gitu ya. Nah, dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa siapa diri kita dibentuk dari peristiwa-peristiwa yang kita alami. Ya, juga akhirnya membentuk sistem kepercayaan yang kita anut. Ingat ya, selama kita hidup, selama dunia masih ada, selama waktu masih berjalan, maka selalu ada peristiwa-peristiwa. Dan kita mengalami peristiwa-peristiwa itu. Makanya setiap orang di dunia ini tidak ada yang sama. Unik. Karena pengalaman peristiwanya berbeda-beda. Ya. Nah ini juga, ini gambar ini udah sangat sering saya munculkan ya. Nah yang gambar kotak merah ini, saringan yang kita saring, informasi di luar disaring, yang tidak sesuai dengan belief system kita delete, ya. Yang masih abu-abu kita distorsi, ya. Distorsi ini bisa artinya tetap masuk, tapi seseorang karena ini pemahamannya jadi A, ya. Sama ini pemahamannya jadi B, gitu ya. Jadi contohnya kalau yang Muslim itu distorsi itu ada dua pendapat ya. Misalnya ini boleh, ini boleh halal, ya. Yang lainnya adalah makruh ya. Makruh itu artinya sebaiknya ditinggalkan. Itu kan distorsi.
gitu loh, dengan pendapatnya masing-masing. Nah, bisa juga ini nggak apa-apa, ini boleh. Nah, jadi termasuk kita banyak hal nih, banyak distorsi nih, seperti toxic positivity. Ya. Kemudian keyakinan kita tentang benar salah itu adalah distorsi. Ini benar, ini salah, kan relatif ya. Nah, sekarang kita akan belajar distorsi yang lain, ya. Bagaimana paradoks, ya, negatif menjadi positif. Kita manfaatnya yang negatif seperti itu. Ya, jadi nanti kita olah. Yang lihat yang paling bawah, change the map, then you change the world. Nah, jadi kita akan merubah dunia dengan merubah map yang ada di dalam pikiran kita ya. Walaupun map itu negatif, ya. Yang kiri adalah existence absolute reality, itu sebenarnya netral. Dunia itu di luar netral. Yang bikin tidak netral adalah saringan kita, ya. Oh, ini berbahaya, ini tidak ya. Api itu berbahaya ya karena dia punya pengalaman terbakar, rumah terbakar itu berbahaya. Tapi bagi chef ya, juru masak apa-apa enggak, itu teman ya, membantu untuk memasak dan sebagainya. Nah, jadi nanti internal reality adalah apa yang tergantung dari saringannya. Nah, dengan kita merubah yang internalnya, maka tiba-tiba dunia di luar akan berubah. Ya, jadi yang kiri dunia sesungguhnya, reality eksternal adalah dunia yang sebenarnya. Kemudian disaring-saring-saring sehingga ada di otak kita adalah map-nya. Map is not the territory. Ya. Misalnya di kiri adalah kota Jakarta. Kota Jakarta lengkap. Yang di dalam otak kita adalah peta Jakarta. Bagaimanapun peta Jakarta tetap tidak akan sama dengan kota Jakarta yang sesungguhnya. Karena peta Jakarta adalah banyak sekali mengalami reduksi, pengurangan-pengurangan informasi sehingga menjadi sederhana dan hanya diinformasikan hal-hal yang penting-penting saja ya. Nah, di sana tidak ada informasi tentang portal ya, tentang tukang tambal ban, tentang pohon-pohon ya, tentang jalan berlubang dan sebagainya, nggak ada gitu ya, atau jam tutupnya, buka jam berapa portalnya gitu loh. Kadang-kadang juga informasi salah ya, total sekarang jalannya jadi searah dan sebagainya. Jadi bisa jadi. Nah, kalau tidak ada saringan maka otak kita akan overload, mapnya juga akan overload ya. Semua informasi masuk nggak bisa, prosesor itu nggak akan bisa, komputer kita nggak akan bisa memprosesnya karena terlalu banyak gitu ya. Tapi dengan kemajuan teknologi, ingat ya kita ada pencurian data ya. Nah itu dengan big data itu semua sebenarnya kita dicuri semuanya. Ya. Bentar saya ini lagi. Oke, maaf ya. Nah, jadi di sini apa yang kita pikirkan itu menjadi saringan itu adalah apa berdasarkan belief system kita. Respon orang akan berbeda-beda, apa yang diucapkan akan berbeda-beda, tindakan akan berbeda-beda. Ya, ingat waktu kita belajar meta program NLP, karena kita tidak bisa membaca pikiran orang, kita melihat dari perilaku orang, gitu ya. Waktu kita belajar linguistik, kita bisa membaca orang dari ucapannya, seperti itu. Oke, sekarang bagaimana pengaruh pikiran negatif terhadap diri kita ya? Ya. Jadi kita udah pernah bahas kemarin ya, tadi halaman sebelumnya ya. Jadi tergantung kesimpulan bagaimana andilnya terhadap yang peristiwa yang kita alami ya. Nah, kadang-kadang peristiwa itu sisingkocan itu menghancurkan ya, menuntun kita pada tindakan keliru atau destruktif ya, penghancuran. Ya. Jadi sebenarnya penghancuran ini karena kita memahami secara salah dari sistem kepercayaan tersebut. Ya, istilahnya disebut dengan bukan betul atau salah, tapi
akurat atau tidak akurat ya. Jadi saat kita di bawah kendali pikiran alami kita, tindakan destruktif terjadi manakala kita memaknai peristiwa secara salah. Ya, persepsi kita mengenai peristiwa tersebut tidak akurat. Ya, demikian juga saat kita di bawah kendali sistem kepercayaan, tindakan destruktif terjadi manakala sistem kepercayaan itu menuntun kita memaknai peristiwa itu secara salah atau tidak akurat. Ya, sebagai contoh, Anda sedang di rumah ya, mengerjakan tugas kuliah, ada yang gedor-gedor ya. Nah, jadi kalau kita berpikir ada orang yang mau menyelinap rumah kita, ya, karena kita berpikir seperti itu, maka kita mempersiapkan diri untuk melawan ya, bertahan diri ya, mempertahankan diri ya. Nah, tapi kalau hanya suara kucing kita akan tenang-tenang saja, gitu ya. Nah, yang mana ini kan jadi bahaya kalau salah ya. Jadi bagaimanapun keadaan itu memang terjadi lantaran ada orang hendak kalau betul-betul ada yang menyelinap, sedangkan kita berpikir positif, itu hanya suara kucing aja, maka kita dalam bahaya. Ya, kita dalam bahaya, bahkan nyawa kita bisa dalam bahaya. Nah, jadi pada contoh di atas bahwa suara apakah kita menilai itu adalah suara kucing, itu tidak akurat ya, karena akan menuntun kita pada tindakan destruktif ya. Kita akan dicelakai oleh orang lain. Ya, nah ini juga, jadi ini contoh yang ketiga tentang ini nanti bisa dibaca ya. Nah, kita langsung contoh yang saya kotakin di bawah itu ya. Nah, jadi dalam dua contoh itu memandang pemikiran persepsi menurut kacamata negatif positif tidaklah membantu. Ya, nah, kita sudah mulai belajar di sini nih. Ya. Selama ini kita cuma kacamata negatif dan positif, ternyata tidak membantu ya. Kayak tadi waktu pembukaan yang enak aja, sabar, emang gampang gitu ya. Positif aja tidak menyelesaikan masalah, tahu. Nah, gitu ya. Nah, sebagai gantinya adalah kita memandang persepsi tersebut dalam kacamata akurat atau tidak akurat. Nah, jadi kita mulai mengganti kacamata negatif positif dengan akurat dan tidak akurat. Menurut siapa? Ya, menurut Dennis Greenberg dan Christine A. Pedesky ya. Jadi mempentingkan suatu pemikiran dari segi keakuratan lebih penting ya dari sekedar mempertimbangkan dari segi positif negatif. Nah, jadi kita di sini ya, kita kelas terbatas di sini, kita sudah mulai menggeser paradigma kita dari positif negatif, kita mulai apakah informasi ini akurat atau tidak. Ya, karena anggota kita yang bisa berlanjut pada apa tindakan kita selanjutnya. Ya, tadi kita bisa salah ya, kita berpikir positif, taunya jiwa kita bisa terancam. Ya, kita berpikir negatif, teman biasa-biasa ya, kita overreacted, gitu ya. Nah, jadi makanya di sini adalah bisa-bisa kita ada sesuatu yang destruktif, ya, pemikiran yang kurang akurat, seperti itu ya. Nah, termasuk yang pada alinea 3, ya. Kalau orang penderita depresi dia pikir positif ya, mengenai orang lain kok sehat-sehat saja ya. Nah, dia malah lebih stres lagi, dia akan membandingkan diri dia dengan orang lain ya. Jadi semua adalah bagaimana tentang konteksnya. Nah, kita sudah mulai belajar merubah paradigma kita, nggak hanya positif negatif ya, tapi ini terbatas di ini ya. Kalau kita ngomong di luar mungkin masih banyak banyak sanggahan gitu ya, karena mereka tidak melalui kelas ini ya. Jadi menurut Dennis dan Christine Apadesky ya, kalau kita memandang dari positif negatif itu ternyata kita bisa memicu atau menimbulkan reaksi yang salah. Maka sekarang kita menggunakan apakah informasi itu akurat atau tidak akurat. Ya, jadi kesimpulannya adalah kita perlu mengganti pikiran negatif ya. Emang kadang-kadang kita perlu positif sama negatif tergantung dari konteks yang kejadian kita alami ya. Nah, tapi kita perhatikan saat menghadapi suatu masalah, ya, periksa masalah itu secara teliti. Ya, kita analisa dulu, jangan gegabah. Ya, nah, paling aman adalah berpikir secara akurat, gitu ya. Jadi kita sudah mulai akurat, apakah informasi akurat atau tidak, seperti itu. Jadi sebenarnya kita kalau di framing sama orang lain, ya, reaksi kita bisa salah juga, ya, di framing oleh media. Nah, bisa jadi tidak akurat, gitu ya. Reaksi kita udah terlanjur salah, reaksi masyarakat udah terlanjur salah. Nah, jadi bukan soal berpikir positif atau negatif, tapi akurat atau tidak. Ya, memang nggak mudah
perlu pengalaman, perlu analisa dan sebagainya. Tapi paling enggak kita sudah mulai belajar ya. Semua tidak digampangkan dengan positif atau negatif. Ingat ya, waktu kita belajar racun positif, toxic positif itu kita menggampangkan ya. Jadi nggak akurat. Permasalahannya kan orang beda-beda dan setiap orang berbeda-beda. Nah, kita mulai pada ya karena kita setuju ya tadi bukan positif negatif. Nah, sekarang bagaimana yang tadi kita bilang negatif ini ya kita jadi akurat ya. Ya. Kita jadi bahan bakar kita. Ya, ingat ya, api bisa membakar, bisa memasak. Ya, nah ini saya kalau melakukan terapi ya saya lihat dulu apakah menghilangkan negatif itu sebagai prioritas gitu ya. Sebagai prioritasnya. Ternyata kadang-kadang 25% atau 30% saya memutuskan negatif itu tetap ada, tapi saya olah menjadi bahan bakar untuk dia bergerak. Gitu ya. Untuk bergerak mencapai goals dia. Ingat ya kita sudah belajar meta program tipe menghindar ya. Jadi kalau mereka tipe menghindar ya, kita perkuat aja itu rasa sakitnya supaya dia keluar dari rasa sakit itu. Gitu ya. Nah, ini hati-hati untuk anak kita atau diri kita yang berada dalam zona nyaman terus ya, nggak pernah ketemu masalah. Ya, ingat ya, reaksi terjadi karena pembelajaran dari suatu peristiwa. Nah, peristiwanya dia yang biasa-biasa saja, yang nyaman-nyaman saja. Nah, gitu ya. Yang tidak nyaman mau nggak mau ya, kalau tidak ini saya mau makan apa ya? Gitu loh. Anak saya mau dikasih susu apa ya? Gitu loh, seperti itu. Oke, ya. Nah, jadi di sini adalah bagaimana kita menguatkan rasa sakit itu ya dengan tujuan positif tentunya sehingga dia bergerak untuk menjauh dari rasa sakit itu ya dan bergeraknya kita arahkan menuju goalnya dia. Nah, gitu loh. Jadi kita kalau konseling itu sering memanfaatkan rasa sakit untuk bergerak. Ya. Dari sini juga kita bisa lihat ya banyak cerita-cerita orang kisah sukses ya yang masa kecilnya itu susah ya, makan aja susah ya, tidurnya susah. Musim dingin tiba, ya, selimutnya rumah nggak ada dan sebagainya. Nah, itu dia punya kekuatan ganda ya untuk keluar dari rasa sakit itu. Nah, untuk kita atau anak kita yang tidak ada pengalaman seperti itu bisa kita kuatkan dengan melalui cerita atau contoh-contoh. Jadi dikuatkan rasa itu ya. Tadi ingat ya, peristiwa bisa dipelajarin melalui penglihatan atau pendengaran. Nah, sekarang ada lagi istilah light state sama dark state ya. Dark state ini adalah sisi kelam dari kehidupan kita ya, kehidupan manusia. Ada, setiap orang pasti ada. Gitu ya. Nah, cuman ini ada terbagi 3 nih ya. Sangat kuat apakah sangat destruktif. Nah, saya kalau sampai seperti ini saya harus terapi ya, konseling. Dan ini kita hilangkan. Gitu ya. Ya, yang merah ini kita hilangkan karena destruktif. Gitu ya. Nah, tapi lihat yang hijau ya, kadang-kadang ada satu bagian yang justru itu saya pertahankan atau saya kuatkan. Ya, karena dia tidak destruktif dan justru bisa menggerakkan dia kembali ke halaman sebelumnya ya. Nah, sebagai bahan bakar untuk bergerak. Nah, ini dia yang kita manfaatkan. Gitu ya. Nah, kemudian yang lemah, yang kuning itu ya boleh ya, boleh dihilangkan, tapi kadang-kadang biasa ada lagi ya. Nah, kan setiap orang selalu ada peristiwa ya, ingat ya, selama hidup masih ada peristiwa, dia datang lagi, enggak lagi, nah gitu ya. Jadi mungkin yang merah sama kuning bisa kita hilangkan, yang hijau pilihan kita, mau dihilangkan atau kita manfaatkan, gitu ya. Nah, kalau kebutuhannya sangat besar, dia harus bergerak, kita manfaatkan. Ya, tapi kalau dia masih bisa bertahan hidup jadi tidak mudah kita memutuskan yang hijau ini.
kita hilangkan atau kita manfaatkan ya. Tapi kalau lihat urgensinya apa-apa ternyata harus, ya bisa kita manfaatkan karena daya ledaknya luar biasa ya untuk dia bergerak. Apakah dia mau terus-terusan di sini gitu kan ya? Bagaimana jika kamu tidak melakukan ini, apa yang terjadi gitu ya? Ya, dia akan mengulangi hal yang sama lagi. Nah, itu di sisi itunya kita kuatkan. Yang sudah belajar coaching mungkin bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan itu ya, supaya bisa menghindar. Ya. Nah, oke. Nah, ini dia dark state. Ya. Nah, bagaimana kita menggunakannya secara elegan dark state itu ya? Jadi dark state ada kondisi visio-mental yang cenderung mendapatkan label negatif. Jadi labelnya biasanya negatif ya, ketidaknyamanan fisik, emosi, bingung, ragu, marah ya, rasa bersalah ya. Nah, jadi tidak optimalnya fungsi-fungsi kognitif ya. Jadi dia bisa salah mengambil keputusan, salah menganalisa, salah mempertimbangkan ya. Pikirannya tidak jernih. Nah, jadi karena tidak jernih, dia bisa emosinya destruktif ya, bisa menghancurkan, termasuk menghancurkan dirinya sendiri, gitu ya. Nah, itu disebut dengan dark state. Ya, meskipun tidak mengenakan, dark state itu tetaplah memiliki fungsinya sendiri, ya. Nah, jadi memiliki kegunaan sangat signifikan jika kita ingin memainkannya secara indah, penuh kehati-hatian, ya, beautifully careful. Ya, jadi kita banyak cerita ya di YouTube banyak ya orang-orang yang dalam keterpurukan mendalam, frustasi berkepanjangan, kecewa, putus asa, berkelanjutan atau kesedihan, kemudian mengalami titik balik kehidupannya, ya, membuatnya melakukan suatu perubahan yang drastis dalam kehidupannya, gitu ya, banyak di Google banyak, di YouTube banyak ya, banyak kisah-kisah sukses. Nah, kisah-kisah sukses kita nggak hanya lihat dari ujungnya aja, nggak lihat motivasi dia aja. Kita pelajarin dari sebelumnya, ingat waktu kita belajar modeling NLP ya, NLP modeling. Jatuh bangunnya, sisi negatifnya juga harus kita pelajarin. Gitu ya. Nah, dari negatif itu kita justru belajar dari peristiwa yang tidak kita alami, jadi kita bisa lihat, kita bisa dengar. Ya. Memang ini nggak overnight ya, nggak mudah, tapi kita tetap bisa mempelajari dan kita bisa memanfaatkan. Jadi, klien saya banyak yang saya rubah menjadi dahsyat dengan merubah dark state ini, memiliki daya dorong yang sangat kuat. Ya, take actionnya jadi sekarang. Ya, nah, jadi ingat ya kemarin yang kita belajar coaching ya, kapan mau bertindak, apa yang terjadi jika menunda, apa yang terjadi jika Anda tidak melakukan hal ini. Nah, nanti dia yang jawab tuh. Nah, jawaban itu kalau akan timbul rasa tidak enak lagi, nah kita perkuat lagi, ya. Ingat ya, jangan menggunakan kata mengapa ya, kita ganti dengan apa. Nanti kita perkuat lagi di metalinguistik ya. Apa yang menyebabkan Anda menunda, tidak mengerjakan? Mengapa Anda, bukan mengapa ya, Anda tetap memilih seperti ini? Ya, dampak apa yang Anda pikirkan? Ya, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, itu pertanyaan coaching yang kemarin sangat bermanfaat untuk melakukan penggalian di sini ya. Nah, saat bermain-main dengan state ya, emang tidak harus mengalami state tersebut ya. Jadi kita bisa lihat. Nah, jadi kita bisa memunculkan state yang terselubung ya. Jadi misalnya ada seseorang yang hidup selalu ada dalam zona nyaman terus ya. Kita bisa menciptakan state ya. Apa yang terjadi saat ekonomi semuanya gonjang-ganjing ya, perusahaan Anda tutup, ada pengurangan gaji, pengurangan karyawan. Nah, itu kita memang, dia belum mengalami, tapi kita bisa menciptakan state itu. Gitu ya. Nah, sekarang mereka semua udah mengalami state 4. Sekarang teknologi 4.0 ya. Banyak yang runtuh. Nah, kita bisa menciptakan state 5.0 ya.
Kalau kita diam-diam saja, lawan kita adalah robot cerdas. Ya. Teknologi 5.0 tahun 2025. Nah, kita bisa menciptakan state ya. Ingat ya, saya kalau anak sekolah saya menciptakan state itu ya, future pacing, gitu ya. Kadang-kadang saya ciptakan lagi gitu ya. Kalau Anda berhasil, nanti kita ngopi-ngopi lagi ya 10 tahun dari sekarang di tempat yang sama dengan sekarang. Nah, itu semuanya daya tarik juga. Nah, jadi kita bisa menciptakan state yang tidak harus orang tersebut mengalami peristiwa tersebut dalam dunia nyata. Jadi kita bisa ciptakan dalam percakapan kita. Termasuk waktu kita belajar coaching, apa yang terjadi jika Anda tidak actionnya sekarang. Ya, nah kita sudah menuju state masa depan ya. Oh, saya akan tetap begini-gini aja ya. Nah, tetap dalam kesusahan ini. Nah, gitu loh. Seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana dark state itu kita gunakan dengan cara yang elegan ya. Bagaimana jika kita perkuat lagi state itu sehingga dia memutuskan harus melakukannya sekarang. Harus melakukannya sekarang. Nah, itu kekuatan kita dalam bertanya ya. Kemarin kita sudah belajar tentang coachingnya. Dengan kata lain, dark state adalah tegas untuk melontarkan seseorang untuk hal-hal baru, bahan bakar yang meledakkan ya, seperti roket, tindakan aksi dan cepat, gitu ya. Nah, jadi kalau seseorang, tim kita, anak kita apa-apa tidak ini lagi berarti state yang kita ciptakan dalam dunia tidak nyata itu kurang kuat, ya. Atau kalau dia sudah terjadi kurang kuat juga, dia masih aman, karena masih ada perlindungan dari kita, masih apa-apa gitu ya. Nah itu kita bisa perkuat lagi. Bagaimana jika ini terjadi, gitu ya. Nah, yang poin kedua, paragraf kedua, kenapa seorang membutuhkan nasihat dari teman ya, pertolongan psikoterapis ya, karena mereka tidak mampu mengendalikannya dan ingin segera berubah. Dan mereka mengakui bahwa mereka terlalu lemah untuk memikirkan ya, karena mereka dalam state yang lemah ya, kacau, mungkin destruktif, makanya memerlukan orang lain ya, konselor atau coach ya, konselor untuk menggali masalahnya, coach untuk menggali potensinya dan sebagainya ya. Ini perlu bantuan orang lain ya. Jadi kondisi negatif pada state ini merupakan kondisi yang melemahkan ya. Nah, inilah kondisi melemahkan ini kita sebagai konselor atau coach adalah saat terbaik untuk melakukan serangan ya, untuk memanipulatif pikiran dia, emosi dia, perasaan dia, semacam itu ya. Nah, sehingga kita modifikasi perlakuan tersebut ya, seperti ala psikologi behavioristik ya. Kita modifikasi cara berpikir, berperilaku sehingga mereka ngebut ya, nggak menunda lagi, harus dipikirkan sekarang ya. WA kakek kamu sekarang ya. Nah, seperti itu kemarin saya cerita ya di coach yang mendapatkan senjata lengkap mempengaruhi cara berpikir dark state ya. Bagaimana, apa hukumannya jika Anda menunda, tidak melakukan ini ya, tidak berubah. Nah, kita kuatkan rasa sakitnya gitu ya. Waktu itu adalah uang ya, kita nunda-nunda, pengeluaran ada terus ya, sesuai dengan jatuh temponya. Nah, kita juga bisa menggandakan ya. Tadi dark state itu bagaimana sebagai punishment-nya, light state adalah sebagai reward-nya. Ya, jadi light state itu semacam waktu kita belajar meta program adalah mendekati gitu ya. Jadi walaupun kita tipe seseorang itu tipe menjauhi, kita kasih light state-nya sebagai reward-nya. Ya walaupun reward-nya bukan passion-nya dia, karena dia passion-nya adalah menghindari, paling nggak itu turut menggandakan. Atau dia tipenya tipe mendekati ya, dark state-nya kita kuatkan seperti itu. Walaupun dia sebenarnya passion-nya ke ini, tapi seenggak-enggaknya akan menimbulkan efek ganda. Ya, oke. Nah, sekarang dark itu yang bisa dimanfaatkan ya. Jadi merasa marah itu bisa kita manfaatkan ya. Dendam itu bisa memanfaatkan ya. Dari sisi positif ya. Saya harus menunjukkan bahwa saya lebih baik dari dia. Gitu ya. Saya tidak bersalah ya, dan sebagainya. Kebingungan, ambisi, putus asa ya, kelakuan, kepenuhan ya. Overloaded ya, seseorang kalau udah overload itu bingung cara berpikirnya, rumit juga. Nah, sekarang kita sekarang banyak
Ini banyak ya. Cuman saya di sini ingin lebih dalam tentang bagian diri yang disembunyikan. Nah, jadi sebenarnya bahasa tubuh ini, tangan ada di perut ini, itu adalah bahasa tubuh, dia punya dark state. Ya, coba lihat foto-foto Hitler ya, dia banyak memegang perutnya, kadang-kadang memegang topi. Nah, itu adalah bagian dark state. Nah, bagaimana dark state itu bisa digunakan ya secara hati-hati, secara indah, menjadi suatu kekuatan, gitu ya. Nah, inilah dark state. Jadi kita bisa lihat ya bahasa tubuh aja, seperti itu bisa jadi meledak, gitu ya. Nah, jadi contoh skrip. Nah, ini contoh aja. Nah, skrip ini agak rumit ya. Tapi sebenarnya kita sebenarnya kalau kita kemarin belajar yang coach bisa kita gali ya. Apa menyebabkan Anda sekarang begini? Dia akan cerita ya. Apa yang paling tidak mengenakan dalam hidup Anda? Dia akan cerita ya. Apa tindakan Anda untuk keluar dari masalah, dia akan cerita ya. Kapan Anda gitu ya, kalau belum kuat, apa terjadinya jika Anda tidak melakukan itu sekarang dan sebagainya, sehingga kita mengarahkan dengan pertanyaan. Ini cuma saya contoh aja ya. Ini pertanyaannya agak ceritanya ada, paling nggak bisa jadi guide ya. Sangat menyakitkan saat seseorang menyimpan rasa bersalah di masa lalunya. Nah, kita ngomong seseorang ya, gitulah. Dan membiarkan menyakiti masa kininya. Nah, jadi kita perkuat ya. Nah, bahkan banyak yang menyimpan rasa bersalah tersebut sepanjang hidupnya. Nah, kita memperkuat dark state-nya. Saya harap Anda bukan orang yang memiliki rasa bersalah menyakiti seperti itu. Padahal kita tahu dia tipenya destruktif terhadap diri dia sendiri, gitu ya. Jadi kita mulai ya. Dan karena itulah untuk memastikan Anda tidak mengalami hal seperti ini lagi, ya, kita singgung dark state dia ya. Kenapa dia destruktif, dia begitu gitu. Nah, maka ini tujuan persuasif ini terserah kita ya. Kita mengarahkan apakah dia melakukan ini sekarang ya. Kita tidak bahas kelanjutannya ya. Kita arahnya mungkin ke mentoring ya. Kamu melakukan ini sekarang ya. Melakukan ini caranya begini itu adalah tujuan persuasif kita sebagai coach atau sebagai konselornya ya. Di sini sebenarnya lebih tepat ke mentor ya. Jadi di sini pastikan saat kita mau mengarahkan seseorang ya, kita sudah kasih step-stepnya gitu loh. Kita sudah kasih begini-gini tapi dia tidak menjalankan juga. Kita sudah mulai menguatkan sehingga dia memastikan melakukan ini juga sekarang. Ya. Poin kedua, keputusan yang tepat Anda ambil saat ini bisa menentukan bagaimana masa depan Anda berjalan. Ya, Anda memang hanya memerlukan kurang dari 1 jam untuk memutuskannya. Tapi keputusan ini ternyata berdampak besar dalam kehidupan kita seterusnya seumur hidup. Jadi hati-hati dengan keputusan kita sekarang. Nah, kita boleh memperkuat skenario atau B ya. Kalau kita keputusan A, maka hasilnya begini ya. Dark state-nya kita perkuat. Boleh. Gitu ya. Kalau kita mau mengarahkan ke A ya kita ini yang B ini. Tapi kalau dia suruh milih boleh dua-duanya dark state-nya diperkuat, tinggal dia milihnya yang mana. Ya, boleh juga seseorang yang mengalami titik-titik ya singgung dark state dominannya dari lawan bicara Anda. Ya tentu saja kita harus sudah kenal ya, mendapatkan light state atau kebalikannya dormant. Nah, ini jadi di sini kita menggunakan dua-duanya, dark state dengan light state ya, mendorong dengan menarik. Ya, nah, ini gabungan jika kita sudah kenal baik dengan lawan bicara kita ya. Nah, kita tahu perjalanan hidup dia ya. Ingatkah kamu betapa tersisanya kamu karena kesalahanmu dulu? Ya, kita ceritakan kejadian spesifiknya. Udah nggak apa-apa ceritakan, kita udah kenal dia. Ya, saya tahu benar apa yang kamu alami. Bagaimana beratnya hidupnya untukmu ya. Oke. Kemudian boleh kita manfaatkan, kita menggunakan cara emosi sehingga memancing emosi dia gitu ya. Jika kamu tidak segera ya melakukan hal ini sekarang ya, saya takut kamu akan mengalami penyesalan dan bahkan lebih buruk lagi dibanding dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kita menggunakan contoh-contoh skrip justru kalau kita sudah kenal ya. Saya tidak bermaksud mengingatkanmu, namun ingatkah kamu, kita munculkan dark state dominannya gitu ya, senyata mungkin
Kita naikkan emosinya. Nah, saya tidak ingin kamu mengalami semua itu lagi sebagai teman ya. Karena hanya dengan melihatmu mengalami saja, aku sudah tahu bagaimana menyakitkannya hal itu. Ya, karena itu ya, tujuan kita apa dari pembicaraan ini ya. Ya, jadi kalau bisa yang ini jangan digunakan terlalu dini ya. Ini sebagai senjata pamungkas aja karena di sini agak direct ya, agak kasar ya. Jadi kalau bisa halus, tapi kalau emang ini kita gunakan kalimat ini atau kita sudah sangat dekat dengan dia ya. Ya. Nah, jadi jika Anda menginginkan daya efek dorong dari kepahitan masa lalu mempengaruhi pemikiran dan proses berpikir saat ini, memang akan lebih baik, lebih efektif jika menyentuh sisi personalnya. Nah, ini kan dua poin di atas kan sisi personalnya. Dan artinya sejarah pribadinya kita tahu, ya, membuatnya mengenai suatu masalah kita tahu, state-nya kita tahu ya. Nah, Oke, jika pun kita tidak bisa, kita menggunakan saja pola-pola umum ya. Kesalahan umum apa penyelesaian umum yang terjadi di banyak orang gitu ya. Nah, tetap suatu saat kita harus melakukan suatu pembersihan tetap. Ya, nah, jadi ini agak jaya juga dan nakal juga ya. Nah, jadi untuk sementara waktu kita manfaatin adalah dark state-nya dia. Tapi kasihan untuk jangka panjang. Gitu ya. Dia sudah bergerak, dia sudah punya pola baru, sudah bergerak. Nah, kita saatnya melakukan pembersihan. Ya. Jadi pembersihan ini nanti dilakukan kalau dia sudah bergerak ya, atau dia sudah mencapai goal-goalnya dia. Ya, kalau bisa sudah mencapai goal-goalnya dia. Nah, minimal goal minimum ya, gitu loh, dan sebagainya. Ya. Nah ini dia kita belajar nih, kita udah pernah belajar ya, force dengan power. Ya tentu aja dark state adanya di force ya. Oke, nah kalau mereka sudah menyadari seperti itu, sudah bergerak, kita sudah mulai melakukan pembersihan karena untuk jangka panjangnya mungkin kurang sehat ya. Nah, jadi step 1 adalah saya menyadari, mengakui bahwa ada negatif dark state dalam diri saya, pikiran saya, emosi saya, perilaku saya, ya, dan sebagainya. Atau saya akui bahwa saat ini saya sedang dalam keadaan takut, gitu ya. Maksud saya terus menghantui saya. Nah, ini banyak yang ketiga nih ya, boleh, gitu ya. Jadi harus sadari tentang dark state-nya. Kalau nggak sadar, kita akuin pola umum saja, ya. Saya tidak tahu, tapi saya akui saya merasa cemas. Itu kan pola umum ya. Dia nggak tahu karena banyak peristiwa di masa lalu. Nah, ingat ya, kita naik menerima acceptance ya. Begitu kita melakukan acceptance, maka kita sudah keluar dari force. Ya, sudah naik ke energi acceptance. Saat kita menerima kondisi takdir itu sudah terjadi. Ya. Kan peristiwa yang sudah terjadi kan takdir. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan. Saya ikhlas menerima kondisi saat ini. Ya. Begitu dia ikhlas, dia sudah lepas. Dari force-nya sudah berpindah menjadi energi acceptance ya. Ini kita sudah belajar di hukum resonansi ya. Oke, naik lagi ya. Jika mau naikin ke energi cinta ya, merasakan cinta keluarga. Saya merasakan cinta dari ternyata selama ini suami istri anak saya mendukung saya ya, dan saya juga mencintai mereka ya. Dan hal positif ini bisa juga ini dark state tadi digunakan secara beautiful, boleh ya. Ya. Dan hal positif saya lakukan adalah saya melakukan ini sebagai pewujudan rasa cinta saya kepada mereka, keluarga saya. Gitu ya. Jadi apinya ini api untuk mendorong. Ya, kita gunakan pisaunya adalah pisau untuk memotong daging dan sebagainya. Oke, boleh jadi peace ya. Boleh jadi. Sampai love aja sebenarnya udah cukup ya. Kalau ini cuma contoh skripnya, kalau saya mau naikin sampai peace, udah tenang ya. Cuman nih digunakan secara step 4 ini memperlambat pergerakan ya. Sebenarnya step 3 juga cukup sampai sini aja supaya dia bisa bergerak. Dengan cinta ini, dengan cinta pada keluarga dia akan bergerak. Gitu ya. Ini step 4 ini kalau dia sudah tercapai ya, apa-apa gitu loh. Ini cuman wacana aja ya. Saya merasakan kedamaian bersama. Nah, sebenarnya di sini dia akan berhenti. Seperti itu ya.
Dan kalau mau naik lagi, saya bersyukur atas semua yang terjadi sepanjang hidup saya. Saya bersyukur karena telah mengambil hikmah dari perjalanan hidup saya, gitu loh. Gitu loh. Jadi sebenarnya sampai sini pun cukup ya. Jadi rasa cinta itu dari dark state itu kenapa dia berani mengambil resiko? Karena rasa cinta dia untuk melakukan itu, gitu ya. Oke, kita sudah selesai. Silakan kalau ada pertanyaan. Topiknya agak berat ya. Silakan. Ada pertanyaan atau terlalu berat? Ya itulah memanfaatkan dark state ya. Jadi ada kalanya dark state itu justru kita sebagai bahan bakar itu digali. Emang menyakitkan ya, tapi begitu besar, meledak dan bisa bergerak. Silakan sebelum saya tutup. Atau nanti kita lanjut di diskusi di WA Group. Bisa tanya? Boleh silakan ya. Ya ini kayaknya berat ya. Iya. Dan tentunya ini kalau kita mau gunakan DAX slide ini, pertanyaan saya apakah itu perlu requirement? Maksudnya gini, tadi kan ini bisa Iya. tapi tentu saja kan harus ada kemampuan untuk menghandle-nya. Iya, betul. Iya. Mungkin terlalu cepat expose atau expose terlalu besar gitu. Pertanyaan saya, apakah sebelum kita melakukan ini harus ada kemampuan lain yang kita miliki dulu, baik itu untuk kita sendiri kalau kita mau gali dark side kita atau kalau kita menggali dahsyatnya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ingat ya, waktu kita coaching ada 2 tahap pertama ya. Ya, tahap pertama menjalin hubungan, tahap kedua adalah get commitment. Gitu ya. Nah, tadi kan ada pembersihan. Nah, get commitment ini pastikan ini berjangka menengah atau panjang, nggak langsung dilepas. Gitu kan ya? Itu requirement pertama. Pastikan bahwa ini jangka menengah atau jangka panjang. Bertahap. Gitu ya. Gitu loh. Jadi pastikan itu terus sebenarnya saya juga ada saya berapa orang gitu ya. Walaupun saya cuma 5 sesi tapi keep in contact lewat WA saya. Tanya kapan saja boleh saya bilang. Gitu kan ya. Tapi habis itu saya janjian lagi ya. Jadi saya biasanya setelah 5 sesi nanti ketemu 3 bulan, 6 bulan, setahun. Nah itu jangka panjang seperti itu. Tapi di antara itu bebas untuk cerita. Itu requirement pertama, pastikan kita komitmen jangka panjang. Gitu kan ya. Yang kedua adalah pastikan bahwa ingat ya coaching yang berikutnya ya. Dia mengenali dengan pertanyaan kita bisa menggali dark state-nya dia. Gitu ya. Apa dalam kehidupan Anda yang membuat Anda rasa paling tidak enak ya, paling menyakitkan ya. Jadi apa, siapa, kapan. Nah, hindari menggunakan kata kenapa ya. Karena kalau kenapa itu dia akan menutup. Gitu ya. Nah, kira-kira apa sih seperti itu. Gitu ya. Nah, sampai dia menjawab ya. Ini orang ini kan misalnya orang ini tidak kita kenal kan ya. Nah, biarlah dia cerita dulu. Gitu ya. Dia cerita seperti itu sampai dia mengenali bahwa dia akar masalah ada di sini. Gitu ya. Nah, habis itu kita putuskan. Nah, kita sebenarnya get agreement dengan dia. Oke. Oh, sorry. Oke, sebelum diputuskan ya, kita lihat dulu tahap berikutnya, goal ya. Tujuan dia apa? Nah, tujuannya itu bisa 2. Tujuan adalah saya menghindari kondisi ini. Ya, berarti dia tipe menghindar ya, atau saya inginnya ke sana. Nah, ya, tujuan itu terutama yang menghindari kondisi ini kita bisa gunakan untuk dark state. Dark state ini kita gunakan daya ledak
Ya, kalau dia tujuannya adalah mendekat, dark state-nya bisa kita hapus karena tidak signifikan, gitu ya kecenderungannya. Walaupun kadang-kadang bisa nggak bersih-bersih juga, itu bisa kita kuatkan untuk apa namanya daya dorong dia seperti itu. Nah, jadi kita sepakatin dulu dia tujuannya apa sih, tujuan kita pertemuan ini, kamu mau kemana sih? Nah, gitu loh. Saya mau menghindari ini dan mau kemana. Nah, udah dapat situ baru ya. Kalau dia tipenya menghindar, kita kuatkan untuk dark state-nya. Dari dark state itu juga nanti kita pilih dan pilih. Ingat tadi ada 3 ya. Apakah destruktif ya kondisi ini ya. Tentu saja kalau destruktif itulah prioritas pertama karena membahayakan diri dia atau membahayakan orang lain atau merusak benda gitu ya. Itu kondisi pertama, itu kita usahakan kita melakukan konseling, kita hapus. Nanti ada 2 dark state lagi nih, ya, dark state ringan sama sedang ya. Dark state sedang kita pikir-pikir, kadang-kadang saya kadang-kadang menanyakan kepada dia gitu ya. Ini mau persetujuan kita ini mau kita hapus atau mau kita gunakan. Saya sering menggunakan kalimat seperti itu. Oh, hapus saja deh gitu loh. Oke. Oh, ini bisa saya gunakan. Atau dia bertanya, kapan menghapus, kapan digunakan. Saya bilang kalau menghapus akan begini, dampaknya kalau digunakan akan seperti ini. Seperti itu. Gitu ya. Nah, dari situ kita bisa memilih. Nah, dan dia memutuskan kita gunakan saja deh. Nah, seperti itu. Ya kira-kira seperti itu, Mbak Ani. Ada yang lain? Ya, pagi Pak Tri. Pagi Pak Probo. Iya. Pak, mohon pencerahan mengenai itu Pak ya, transformasi dari mindset akurat. Itu akurat atau kurang akurat itu dalam artian kritis ya Pak ya? Berpikir kritis Pak, maksudnya gitu Pak ya? Oh iya, atau betul. Gimana Pak? Betul, berpikir kritis gitu ya. Jadi kita melatih menggunakan sumber daya kita untuk secara detail apa yang terjadi atau apa yang terjadi di balik peristiwa gitu ya. Atau ini opini atau fakta seperti itu. Nah, di situ kita bisa mengambil keputusan yang akurat gitu ya. Nah, jadi reaksi kita adalah kita mulai belajar. Kemarin kita belajar kan reaksi positif dan negatif kan? Ya, situasi negatif kalau kita bereaksi positif maka hasilnya positif. Nah, sekarang kita rubah akurat atau tidak gitu ya. Nah, kalau tidak akurat bahaya ini gitu ya. Bahaya. Kita cari seakurat mungkin, segali mungkin. Jadi biar selalu ada 2 sisi. Selalu bisa kita terlambat untuk mengeksekusi, terlambat bereaksi, atau kita terlalu mempercepat. Tapi itu nanti pengalaman hidup kita ya. Masing-masing ada risikonya, risk taker atau safe player itu selalu ada risikonya. Nah, tapi intinya adalah keakuratan. Jadi akurat itu bersih kritis, kita mulai memikirkan hal detail apa yang terjadi, ya, mempertanyakan ini kenapa bisa seperti itu. Nah, jadi seperti ini aja. Ini gara-gara belief system ya, gara-gara belief system. Nah, misalnya tentara Amerika lagi berperang, pesawatnya jatuh, lalu dia terjun payung, terdampar di suatu hutan belantara, di tengah hutan belantara yang maha luas. Nah, Pak Probo, dalam hutan gelap yang malam, apa yang kira-kira ditakuti oleh tentara tersebut sendirian sunyi di tengah hutan yang gelap? Apa yang dia takuti? Benda apa yang dia takuti? Binatang buas Pak. Binatang buas, ya, oke. Nah sekarang ada orang Indonesia nih, orang kota ya, tengah malam di hutan gelap sendirian, nggak tahu mau kemana, ya gitu ya. Selain binatang buas, apa yang dia takuti? Pohon besar gitu ya, gelap. Gelap. Ya apa? Apa? Apa Pak Bobo?
hantu. Aduh, betul. Itu persepsi ya dari Lupa. iya gitu loh. Ya, akurat atau Iya. tidaknya kan. Nah, seperti itu. Itu sebenarnya persepsi belief system gitu Iya. ya. Beda. Nah, seperti itu. Nah, itu emang itu mempengaruhi ya. Kan semua itu kan mainstream kan. Gitu lah, semua punya persepsi yang sama gitu ya. Pocong kan hanya ada di Indonesia, di luar negeri Iya. kan enggak ya. Di Eropa namanya Dracula seperti itu ya. So gitu kita ketakutannya Vampir. berbeda. Iya, vampir, Iya. sebagai itu. Nah, jadi kita memang di sini nggak akan selesai soal akurat sama tidak akurat karena perlu ilmu khusus ya. Belum lagi nanti belajar tentang audit, tentang apa, banyak ilmunya. Tapi kita cuman dengan keterbatasan kita, dengan sumber daya kita berusaha mencari informasi apakah ini akurat atau tidak. Gitu lah. Jadi sekarang kita tahapannya, karena itu udah di luar ilmu kita kan sekarang ya. Tergantung konteksnya apa, kita sudah mulai Iya. belajar tidak lagi, terutama kelas ini ya, gitu loh. Kalau di luar kita akan haru biru ya, harus positif, harus negatif, enggak. Sekarang kita karena kelas ini kita terbatas, kita mulai belajar nih akurat atau tidak sih informasinya, seperti itu. Karena kita reaksinya bisa salah ya. Destruktif itu belum tentu kita menghancurkan orang, justru kita bisa dihancurkan oleh orang. Tadi ya ingat ya, gedor-gedor pintu kita itu suara kucing aja. Tentunya apa? Bisa membahayakan kita. Nah, jadi level alertness itu tetap terjaga seperti itu. Seperti ini kan kalau zaman Covid ini kan berpikir positif ya, asal ini kita sehat gitu kan, bisa tidak akurat kan, kena juga gitu kan ya. Bisa. Nah, itu kan sekarang lagi happening akurat sama tidak akurat. Nah, kita hanya taunya positif sama negatif, berpikir positif nah gitu loh. Sekali lagi kita tidak bisa jawab soal bagaimana akuratnya, kita sudah dengan sumber daya kita pikir kita mulai belajar dengan caranya ini akurat atau tidak sumber-sumbernya gitu loh. Demikian Pak Probo. Iya, baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada satu pertanyaan lagi, kita sudah lewat. Oke, kalau enggak, tolong dibuka ininya, yang berkenan ya, kita akan melakukan sesi foto. Selanjutnya kita nanti lanjut di WA grup ya, yang berkenan saja ya. Oke, ya. 3 kali foto ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya ya. Insya Allah bermanfaat. Nanti lanjutnya ada pertanyaan kita bisa lanjut di WA grup ya. Ya, terima kasih semuanya. Selalu sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakumullah khair. Ya, izin saya tutup ya.